Halo Mbak, Assalamualaikum. Kami dari Klinik Satu Sehat, ada yang bisa kami bantu? Waalaikumsalam, saya mau konsultasi Sus. Oh, ini Mbak yang tadi yang sudah buat janji ya untuk konsultasi pada hari ini. Ya Sus. Nah, baik Mbak, berhubung konsultasi kali ini berlangsung secara online, sangat sangat memungkinkan ya kalau kalau nanti mungkin terjadi gangguan jaringan seperti suara saya terputus ataupun tidak terdengar. Kalau suara saya tidak terdengar, Mbak boleh langsung instruksikan kepada saya ya. Baik Sus. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Dita yang akan berkonsultasi dengan Mbak pada hari ini. Sebelumnya boleh saya tahu nama Mbak siapa? Saya Nindya Syaputri. Baik, Mbak Nindi umurnya berapa? Saya 21 tahun Sus, Sekarang tinggal di mana Mbak? di Ciamis. Nah, baik untuk data-data dari Mbak sudah kami simpan ya, sudah saya simpan. Untuk sekarang Mbak boleh mulai untuk berkonsultasi. Apa sih yang Mbak akan konsultasikan pada kali ini ataupun yang Mbak keluhkan gitu, yang Mbak rasakan saat itu tuh apa? Iya Sus, jadi akhir-akhir ini tuh saya sering sakit kepala, terus jantung saya berdebar, terus pusing saat berdiri, juga mual-mual, bahkan beberapa kali juga saya sering muntah. Itu, iya sama telinga berdengung sih. Oh ya, sebelumnya apakah Ibu, sorry Mbak, apakah Mbak pernah memiliki riwayat penyakit kronis? Tidak Sus, Oh, tidak pernah. Tidak memiliki riwayat tidak. penyakit kronis ya? Mungkin Mbak mengkonsumsi obat tanpa resep dokter pernah? Atau sering gitu? Mungkin. Iya Sus, saya kalau ngerasa pusing tuh suka beli Bodrex ya di warung. Oh, kalau untuk mengkonsumsi alkoholnya bagaimana, Mbak? Tidak Sus. Oh, tidak. Tapi saya sering minum kayak kopi sama teh. Oh, begitu. Kalau untuk apa? Jadwal makan ibu gitu, itu tuh teratur apa enggak sih? Karena saya orangnya tuh males makan ya. Sebenarnya saya lapar tapi males makan. Jadi jadwal makan saya tuh sering digabung kayak pagi digabung sama siang. Jadi kehitungnya pola makan saya itu nggak teratur ya. Kalau boleh tahu, Mbak, itu kesehariannya tuh apa sih? Kuliah ya mungkin? Saya mahasiswa, Sus. Oh, iya, baik, baik, baik. Hmm. Nah, kalau dari makanan tuh, kalau misalkan gula ataupun garam itu Mbak suka apa nggak terlalu suka atau gimana gitu? Kalau manis sama asin tidak terlalu ya sih, Sus. Oh itu. Hmm. Nah, baik untuk dari gejala ataupun yang tadi Ibu sebutkan ya, keluhan-keluhan yang tadi Mbak sebutkan, itu termasuk kepada tanda dan gejala vertigo. Nah, vertigo ini dapat terjadi karena Mbak itu sering mengkonsumsi obat tanpa resep dokter, Mbak. Begitu. Nah, jadi efek samping dari obat tersebut ini yang menyebabkan vertigo. Adapun Mbak juga kan sering apa minum minuman yang mengandung kafein gitu. Itu kan juga merupakan salah satu penyebab vertigo. Nah, keluhan yang tadi Mbak sebutkan juga seperti telinga berdengung, pusing, itu juga merupakan tanda dan gejala vertigo, Bu, begitu. Oh, begitu ya, Sus. Nah, iya Bu, maka dari itu untuk dari sekarang itu kalau bisa Ibu tuh mengurangi atau ya mengurangi konsumsi minuman yang mengandung kafein, mengandung gula ataupun garam, gitu Ibu. Oh iya, baik, Sus. Lalu kalau untuk makanan apakah ada pantangan? Untuk makanan yang Mbak konsumsi sebenarnya untuk pantangannya sih untuk mengurangi yang kafein-kafein, terus gula dan juga garam ya. Nah, makanan juga sangat berpengaruh, Bu. Mbak, maaf pada apa? Pada kesehatan, terutama yang ada eh, vertigo gitu. Jadi dari sekarang Mbak tuh harus mengurangi yang tinggi garam, gula, dan juga kafein karena itu dapat menyebabkan fluktuasi volume cairan telinga Mbak yang menyebabkan seperti tadi ya, telinga berdengung gitu. Oh, lalu untuk pencegahan si vertigo ini sendiri kayak gimana ya, Sus? Nah, baik Mbak itu harus menghindari gerakan secara tiba-tiba agar Mbak tidak terjatuh gitu ya, Mbak.
Nah, untuk yang kedua itu, Mbak itu harus segera duduk jika vertigo ini menyerang. Jadi, ya seperti tadi agar mengurangi risiko terjatuh. Kemudian yang ketiga itu Mbak gunakan beberapa bantal agar posisi kepala Mbak itu lebih tinggi. Oke, Mbak? Oh iya. Nah, kemudian yang selanjutnya gerakan kepala secara perlahan-lahan. Lalu ada hindari gerakan kepala mendongak atau terlalu gini ya, Bu, mendongak. Kemudian berjongkok terlalu lama dan juga membungkuk. Misalkan jika Mbak akan membawa barang itu jangan terlalu terlalu membungkuk atau terlalu menjongkok gitu. Soalnya kan kalau nanti tiba-tiba Mbak berdiri itu kan pusing gitu ya. Iya. Terus misalkan kalau nanti Mbak juga habis rebahan atau baring gitu, terus mau berdiri itu jangan langsung berdiri ya Mbak. Itu perlahan gitu. Misalkan Mbak habis baring, kemudian duduk dulu beberapa menit, nggak menit sih ya, yang penting nggak langsung berdiri gitu agar menghindari risiko terjatuh. Gitu. Iya, baik, Sus. Untuk meredakan rasa vertigonya gimana ya kalau sewaktu-waktu saya mengalami vertigo ini lagi? Baik, Ibu, Mbak bisa dengan menggunakan teknik manuver play. Mungkin Mbak asing ya dengan itu. Iya, apa itu manuver apply? Nah, caranya itu kalau misalkan Mbak itu terserang tiba-tiba gitu ya. Nah, Mbak ini bisa duduk di tempat tidur, kemudian kakinya itu telentang atau kalau kata bahasa Sunda namanya hunjar ya, Ibu ya. Ya, nah seperti itu. Kemudian kepalanya itu menoleh 45 derajat ke arah yang sakit. Misalkan, Mbak, sakitnya tuh di telinga yang sebelah kanan gitu, jadi Mbak nolehnya tuh ke sebelah kanan seperti ini, 45 derajat ke sebelah kanan. Boleh dipraktekkan silakan, Mbak. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian Mbak bisa berbaring dengan secara cepat. Nah, habis menoleh seperti ini, kemudian Mbak bisa berbaring, langsung berbaring gitu kan tadi posisinya kakinya lurus ya. Nah, Iya. kemudian setelah, menoleh ke sebelah kanan seperti ini, nah Mbak langsung berbaring dengan posisi kepala masih seperti ini ya. Nah, kemudian si kepala juga, berada di ujung kasur gitu, jadi kepalanya tuh menjuntai ke bawah, jadi tidak lurus, ya begitu. Bisa dipahami, Mbak? Iya, saya paham, Sus. Oke, bagus. Nah, dengan menjuntai, nah setelah itu Mbak bisa, menolehkan kepala Mbak ke sebelah kiri secara perlahan. Nah, kan tadi sebelah kanan ya, 45 derajat, kemudian Mbak bisa Iya. menolehkan ke sebelah kiri, seperti ini. Oke, bisa dimengerti, Mbak? Insya Itu Allah saya posisi paham. kepala masih menjuntai dan Mbak masih berbaring ya. Nah, kemudian setelah itu, Mbak bisa, apa, memalingkan badan. Kan tadi posisinya badannya masih menghadap ke atas, kemudian memiringkan badannya ke sebelah yang Mbak tadi menoleh ke sebelah sebelah kiri. Jadi badannya dimiringkan ke sebelah kiri, sampai si posisi wajah ini menghadap ke lantai. Nah, jadi kan Mbak tadi begini ya, nah kemudian Mbak miring sampai posisi, wajahnya itu menghadap ke lantai. Itu bisa ditunggu sampai beberapa detik sampai, gejala pusingnya itu hilang, begitu. Nah, kemudian setelah itu ditunggu beberapa detik ya, sekitar 30 detik boleh. Nah, Mbak bisa langsung duduk kembali, sampai gejala vertigonya itu pusing sampai gejala vertigonya itu hilang. Oh ya, baik. Nah, kemudian Mbak juga bisa, mengulangi, teknik manuver apply ini sampai dengan 5 kali. Bagaimana, paham, Mbak, dengan teknik manuver apply ini? Iya, insya Allah saya paham. Ya, kalau misalkan Mbak kurang paham, boleh ditanya lagi kepada saya ya, atau mungkin di YouTube juga sudah banyak tutorial tentang manuver apply ini ya, Mbak. Iya, Oke, saya rasa dari suster sudah jelas ya. oke, baik Ibu. Nah, baik Mbak, untuk terapi herbalnya, mungkin Mbak bisa dengan merebus jahe ya, selama 5 menit. Juga bisa ditambahkan dengan dengan madu agar rasa pahit dari jahe itu berkurang.
Mbak juga bisa meminumnya 2 kali sehari, itu di pagi dan juga malam hari. Dan dengan minum jahe ini, herbal jahe ini, itu dapat mengurangi gejala vertigo seperti tadi pusing, mual, dan juga muntah. Begitu, Mbak. Iya. Paham ya, Mbak ya? Paham, Sus. Nah, baik Mbak, jika gejala vertigonya berkelanjutan atau mungkin makin parah ya, Mbak, Mbak bisa langsung datang ke klinik terdekat ya untuk memeriksakan lebih lanjut. Takutnya makin parah gitu ya, Mbak. Jadi bisa untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Jadi Mbak bisa datang ke klinik terdekat. Begitu, Mbak. Baik, Sus. Nah, untuk konsultasi kali ini mungkin cukup sekian ya, Mbak. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari Mbak ataupun bagaimana? Silakan. Tidak, Sus. Penjelasan dari suster sudah cukup jelas ya menurut saya. Baik, alhamdulillah ya kalau mungkin Ibu sudah paham dan juga sudah cukup jelas. Mungkin nanti apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti Mbak boleh langsung tanyakan kepada saya ya, ataupun jika ingin berkonsultasi lagi boleh menjadwalkan ulang ya, Mbak. Seperti itu. Sus. Ya, semoga Mbak lekas sembuh ya. Terima kasih, Sus. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Mbak. Salam.